Rekomendasi Ombudsman. Rekomendasi Ombudsman adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. Terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Mengingat Ombudsman adalah lembaga pemberi pengaruh, maka rekomendasi yang dikeluarkan ditujukan untuk memberikan pengaruh kepada terlapor dan atau atasan terlapor untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, kedudukan rekomendasi Ombudsman adalah final dan mengikat. Sedangkan proses rekomendasi Ombudsman meliputi 6 tahap. Tahap pertama, proses penyusunan. Tahap kedua, proses penyerahan. Tahap ketiga, monitoring rekomendasi. Tahap keempat, penetapan status rekomendasi. Tahap kelima, pelaporan dan publikasi. Dan tahap keenam, penyelesaian. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Tahap pertama, proses penyusunan rekomendasi. Rangkaian proses pembentukan rekomendasi yang dimulai pada saat adanya keputusan bahwa laporan akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi dan berakhir pada saat dokumen rekomendasi siap untuk diserahkan kepada terlapor. Tahapannya adalah 1. Penulisan. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit resolusi dan monitoring untuk menyusun draft awal rekomendasi. 2. Pembahasan. Rangkaian kegiatan yang berupa menggalang saran, masukan, dan koreksi guna penyempurnaan draft awal rekomendasi. 3. Persetujuan. Rangkaian kegiatan untuk memperoleh persetujuan pleno pimpinan Ombudsman terhadap draft rekomendasi menjadi rekomendasi. 4. Pengadministrasian. Rangkaian kegiatan pengadministrasian dokumen rekomendasi dan ringkasan rekomendasi. Tahap kedua, proses penyerahan rekomendasi, yaitu rangkaian kegiatan untuk memastikan dokumen rekomendasi diterima oleh penerima rekomendasi untuk dilaksanakan. Penyampaian meliputi 1. Persiapan waktu, tempat, dokumen, tim pelaksana, undangan, dan anggaran. 2. Pelaksanaan, yaitu kesiapan pelaksanaan prosesi penyampaian, penunjukan pejabat penghubung, dan konferensi pers. 3. Evaluasi dan respon mengenai kualitas pelaksanaan penyampaian rekomendasi sehingga dapat dijadikan perbaikan. Tahap ketiga, monitoring pelaksanaan rekomendasi, yaitu rangkaian kegiatan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi oleh terlapor dan atau atasan terlapor selaku penerima rekomendasi sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut laporan tersebut. Ditutup bila dilaksanakan semua isi rekomendasi oleh terlapor dan atau atasan terlapor dan pelaporan kepada DPR dan Presiden, serta publikasi apabila atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi tanpa alasan yang patut. Proses monitoring bertujuan untuk memastikan terlaksananya rekomendasi dalam rentang waktu yang ditentukan undang-undang. Hal ini dilakukan mengingat kepatuhan terlapor dan atau atasan terlapor yang terkadang hanya melaksanakan sebagian isi rekomendasi atau tidak sama sekali melaksanakan. Bentuk kegiatannya adalah 1. Monitoring tahap 1. Kegiatan pemantauan pelaksanaan rekomendasi dalam jangka waktu 60 hari kerja sejak rekomendasi disampaikan. Dapat berupa permintaan informasi berkala, memeriksa informasi dari pelapor atau masyarakat atau media massa dan lain-lain dan dilakukan telaah hasilnya. 2. Monitoring tahap 2. Kegiatan pemantauan pelaksanaan rekomendasi setelah jangka waktu 60 hari, jangka waktu pelaksanaan rekomendasi terlampaui. Dapat berupa permintaan keterangan tertulis secara langsung, pemeriksaan lapangan, dan lain-lain, serta dilakukan telaah hasilnya. Tahap keempat, penetapan status rekomendasi.
yaitu rangkaian kegiatan setelah dilakukannya monitoring rekomendasi berupa penyusunan laporan akhir hasil monitoring untuk menetapkan status pelaksanaan dan ditetapkan dalam rapat pleno pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Bentuk kegiatannya adalah 1. Penyusunan laporan akhir hasil monitoring. Penyusunan laporan yang berisi uraian hasil pemeriksaan, kesimpulan hasil monitoring, dan usulan tindak lanjut untuk ditetapkan dalam rapat pleno pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. 2. Penetapan status pelaksanaan rekomendasi Ombudsman. Pimpinan Ombudsman melakukan pembahasan penetapan status rekomendasi berdasarkan laporan akhir hasil monitoring dalam rapat pleno pimpinan Ombudsman dan dibuktikan dengan tanda tangan Ketua Ombudsman pada laporan akhir hasil monitoring. Tahap kelima, pelaporan dan publikasi, yaitu kegiatan penyampaian laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, serta mempublikasikan terlapor dan atasan terlapor yang tidak melaksanakan atau hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman. Bentuk kegiatannya: 1. Pelaporan kepada DPR. Penyampaian laporan melalui surat dari Ketua Ombudsman kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi oleh terlapor dan atau atasan terlapor dan ditembuskan kepada Ketua Komisi DPR yang relevan dengan instansi terlapor. 2. Pelaporan kepada Presiden. Penyampaian laporan melalui surat dari Ketua Ombudsman kepada Presiden mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi oleh terlapor dan atau atasan terlapor. 3. Publikasi terlapor. Pengumuman oleh Ombudsman kepada masyarakat mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi oleh terlapor dan atau atasan terlapor. Dan tahap keenam adalah penyelesaian laporan setelah rangkaian kegiatan rekomendasi, yaitu kegiatan akhir dari rangkaian proses rekomendasi dan penyelesaian laporan yang telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Ombudsman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menutup laporan masyarakat.